سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Wahai yang hadir ini, dengarkanlah sejenak. Aku akan menyampaikan pesan singkat dari isi tafsir surah Yasin yang semoga dengan berkat itu membawa manfaat bagi kita semua, baik manfaat di dunia maupun manfaat di alam kubur maupun di akhirat kelak. Semoga berkah dari kitab ilmu yang aku bacakan, aku sampaikan ini disampaikan pula kepada almarhum Dedi Mulia Saputra bin Haji Udin Mulyono dan Muhammad Rizki Andana bin Haji Udin Mulyono. Semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah melapangkan kuburnya. Semoga Allah memberikan keamanan, dan juga semoga dengan berkat rahmat Allah dan keberkahan yang dilimpahkan pada yang hadir ini, semoga yang hadir ini diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dikabulkan segala hajatnya, baik yang terlintas di lisan maupun yang terlintas pada hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan membacakan keutamaan atau fadilah mengamalkan surah Yasin. Man qara'a, siapa saja orangnya yang membaca surah Yasin fi subhi, di pagi hari, yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai, maka Allah Ta'ala akan menjamin keamanannya hingga sampai sore hari. Jadi kalau dibaca, tapi diamalkan, jangan dibaca sekali aja, diamalkan setiap hari, baca surah Yasin di pagi hari sampai sore hari dalam jaminan Allah Ta'ala. Manusia menjamin sudah bagus, apalagi Allah Ta'ala yang menjamin pasti lebih bagus. Maksudnya dalam jaminan Allah Ta'ala, jika orang itu belum sampai waktu ketetapannya usianya, batas akhir usianya pada hari itu, maka Allah Ta'ala menyelamatkan dia dari segala kesulitan, kecelakaan, tertikam besi, terpukul kayu. Tapi jika ia sampai waktunya pada hari itu, maka tetap dalam jaminan Allah Ta'ala keselamatan di alam kubur dan di negeri akhirat. Itu maksudnya dalam jaminan Allah Ta'ala. Wa man karaha fil laili yakunu ahlihi fi amanillahi ta'ala ila subhi. Siapa yang membaca, waman karaha, siapa yang membaca, maksudnya yang membaca surah Yasin, karena ini kitab tafsir surah Yasin, fil laili, pada malam hari. Nah, seperti yang kita baca ini pada malam hari, yakunu ahlihi, maka keluarganya, orangnya membaca di sini, keluarganya di rumah termasuk dalam jaminan Allah Ta'ala. Fi amanillahi ta'ala ila subhi, dalam keamanan jaminan Allah Ta'ala sampai waktu subuh. Nah, siapa yang ikut baca Yasin pada malam ini sampai waktu subuh dalam jaminan Allah Ta'ala. Jika sampai waktunya, misalnya keluar dari tempat ini yang naik motor, tiba-tiba sampai waktunya, tetap dalam jaminan Allah Ta'ala, maka ia sahih. Seumpama senilai dengan orang jihad di jalan Allah Ta'ala, karena masuk dalam jaminan Allah Ta'ala. Wa fi ayyi baldatin, apabila di dalam suatu negeri atau di dalam suatu kampung atau di dalam semisal rumah atau tempat seperti ini, wa fi ayyi baldatin iza tuliyat au fusirat, diperdengarkan atau disampaikan. Nah, seperti yang kita tadi, diperdengarkan surah Yasin. Jadi bagi yang membaca dapat pahala bacaannya, bagi yang mendengar pun mendapat pahala dari bacaan itu, walaupun dia hanya mendengar. Itu keistimewaan surah Yasin. Jadi dihukumkan yang mendengar itu pun sama dengan pahalanya, sama dengan orang yang membaca. Rafa'allahu ta'ala anhum, maka Allah Ta'ala akan mengangkat darinya al-bala,
bala itu sesuatu orang yang menyebabkan berputus rahmat dari Allah. Jadi beda bala dengan ujian. Kalau ujian orang menambah semakin naik derajat. Kalau bala itu menyebabkan orang jatuh ke jurang neraka, menyebabkan timbul dosa, menyebabkan tergelincirnya iman. Itu misal, itu bala. Misalnya orang sakit itu dijadikan bala, maka tergelincir imannya hingga ia berputus asa dari rahmat. Tapi bila orang itu diuji dengan sakitnya, maka semakin kuat keimanannya, ujungnya rahmat, selamat dah dia. Kalau bala ujungnya susah, ujungnya jauh dari selamat. Wal qahta, kekeringan. Orang itu diangkat, diselamatkan dari kekeringan jika rajin mengamalkan surah Yasin. Wal qahta, kekeringan, kekeringan sumurnya, kekeringan dompetnya, kekeringan berasnya, kekeringan dapurnya, macam-macam yang disebut kekeringan dan semisalnya, atau setara dengan itu, atau seumpama dengan itu. Yang penting mau aja mengamalkan. Yang tidak mengamalkan karena mengandalkan diri sendiri, padahal Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, mengurus makhluknya. Nah, jadi kalau beban berat jangan dipikul sendiri, dilepas, dikasih kepada orang yang lebih kuat. Nah, yang lebih kuat siapa? Allah Ta'ala. Tandanya apa? Isyaratnya baca Yasin. Isyarat berarti Allah tolong hamba, pikulkan beban hamba, urus hamba, atur hidupan hamba. Jika Allah yang mengatur pasti bagus. Kalau kita mengatur diri kita sendiri, babak belur. Jadi susah ngurus diri kita sendiri, susah. Minta diaturkan kepada Allah yang mana paling baik, pasti baik. Karena Allah Ta'ala alam semesta aja bisa diaturnya, apalagi diri kita, gampang bagi Allah. Walgala, kekacauan, huru hara di suatu negeri, huru hara, kekacauan, demonstrasi, bentrokan, pokoknya semua yang sifatnya kekacauan dijauhkan dari perkara yang demikian. Apabila di suatu tempat, di suatu negeri orang kuat mengamalkan surah Yasin pagi, sore, pagi dan malam tadi. Wal ta'un, penyakit menular. Wal wabah, berkembangnya wabah. Wal marada, dan penyakit lain yang berbahaya. Bihurmatiha, berkat kemuliaan surah Yasin, maka Allah melindungi, mengangkat semua perkara yang susah tersebut. Wa iza quriyat alal maiti, apabila dibacakan ke atas mayit. Yang dimaksud mayit itu baik orang yang sudah meninggal, baik ia belum dikubur maupun telah berada di dalam kuburan, itu disebut mayit. Jadi orang di dalam kuburan itu tetap disebut mayit, hanya bedanya seumpama ia berada di dalam keranda bagi mayit yang belum dimakamkan. Jadi hampir sama kedudukannya, seperti itu. Wa iza quriyat 'alal maiti hufifat anhu azabal qabri. Hufifat, maka diringankan mayit itu dari azab kubur. Nah, fadilah surah Yasin apabila dibacakan ke atas mayit atau orang yang telah dimakamkan atau belum dimakamkan, maka ia diringankan dari azab kubur. In kana min ahlil azab, jika ia tergolong dari ahlil adab. Wa illa fatakunu, jika bukan dari golongan tersebut, fi ruhihi wa rahatihi ziyadah, maka ruh dari orang yang wafat itu, orang yang meninggal itu atau mayit itu akan mendapat kelapangan. Sesungguhnya yang mati itu jasad, ruh tetap hidup. Takut, gembira, senang, sedih, mendengar, melihat, bergerak, itu adalah ruh. Sedang tubuh hanya pakaian sebagaimana jaket yang saya pakai. Jika jaket digantung, maka jaket tidak akan bisa bergerak. Tapi jika jaket dipakai, dia tampak bergerak. Sesungguhnya ruhlah yang menggerakkan jasad manusia.
sedangkan jasad itu hancur, ruh tetap hidup sebagaimana yang ada sekarang ini. Orang yang hidup di dunia, ia merasakan hal inilah yang nyata. Begitu juga orang yang telah wafat, ia merasakan nyata ketika alam kubur. Oh, ternyata ini yang nyata, hidup di dunia sekali ternyata mimpi, bukan kenyataan. Demikianlah keadaan-keadaannya. Fi ruhihi wa rahatihi ziyadah li'anna al-qabri raudatan min riyadil jannah jinan raudatin min riyadil jinan. Jadi seumpama kubur itu ya bisa fi qabri raudatan min riyadil jinan au hufratin min hufaril niran. Jadi kubur itu bisa menjadi taman dari taman surga atau bisa menjadi jurang dari jurang neraka. Jadi tergantung dari keadaan manusia itu hidup. Tapi manusia yang ketika hidup kurang amalnya, maka ia ditolong oleh doa dari orang yang masih hidup. Makanya tiada yang ditunggu-tunggu, tiada yang diharapkan dari orang yang telah wafat itu kecuali doa dari orang yang hidup. Jadi percuma nangis di pinggir mayat, ini tidak ada bisa lebih bagus berdoa. Itu yang paling diharapkan mayit itu untuk bekalnya menghadapi fitnah kubur. Demikianlah, semoga bermanfaat. Amin. Mari sama-sama kita membaca doa-doa, semoga Yasin dan tahlil dan kalimat-kalimat thayyibah lain sampai mendatangkan manfaat bagi si mayit, bagi Deni Mulia Saputra bin Haji Udin Mulyono dan Muhammad Rizki Ardana bin Haji Udin Mulyono dan semua umat Rasulullah SAW yang telah mendahului kita dimanapun berada. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qiraatina hadhihi wa ghairaha sawaban jadidan wa ajran minka azima wa anta taqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jadidan jadida. Wa nas'aluka Allahumma an taj'alaha minna hadiyatan tuwassiluha ila hadrati sayyidina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziyadatan fi sarafi wa karami summa sawaban misla sawabi dzalika ila arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihi wa alaihim ajmain wa ala ali kulli wa sahabati wal karabati wat tabi'ina wat tabi'ina wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa sawaban misla sawabi dzalika ila arwahil arba'atil a'immatil muttahidin wa muqaddidin fid din wal ulama'il amilin wal fuqaha'il muhaddisin wal qura'i wal mufassirin was sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa sawaban misla sawabi dzalika ila arwahi masyayihina wa walidina wa jadadina wa jaddatina wa ikhwanina wa hawatina wa karabatina wa jiranina wa ala jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar ya arhamar. Wabil khususan idaluhi Deni Mulia Saputra bin Haji Udin Mulyono wa summa idaluhi Muhammad Rizki Ardana bin Haji Udin Mulyono. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum min hufaril niran. Allahumma in kana muhsinina fazid fi ihsanihim wa in kanu musina fatajawaz an sayyi'atihim. Allahumma
anzil rahmata wa ni'mata wal maghfirata was syafa'ata ala arwahim. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wal maghfirata was syafa'ata ala arwahim. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wal maghfirata was syafa'ata ala arwahim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah.